وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, jamaah salat maghrib dan isya insyaallah yang berbahagia, bersyukur kepada Allah. Salam dan salam mudah-mudahan diterapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istrinya, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan tetap istiqomah di atas sunnahnya sehingga kita nanti insyaallah akan mendapatkan syafaatnya. Jamaah, alhamdulillah Ustaz kami sudah beberapa waktu mereka betul dan petang ini bisa ditampilkan oleh Allah untuk hadir di tempat ini untuk terus melanjutkan kajian hadis-hadis al-ghaib. Insyaallah pada hari ibadahnya itu sampai hadis ke berapa? Kedua ya. Benar tidak? Selesai berarti, Mas. Dilanjutkan ke hadis ketiga. Hadis kedua selesai, Mas. Selesai. Dan namanya ini banyak yang butuh Ustaz. Namun sebagaimana tadi disampaikan melalui streaming Mas Eko channel ya, insyaallah ini bisa sampai ke Banyuwangi, ke Madura, insyaallah. Oke, moga bisa sampai waktu isya setelah adzan dilanjutkan mungkin ada yang terlebih dahulu. Apa terus? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil amin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Mari kita senantiasa mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengingat nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena dengan itu kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Seorang hamba yang pintar bersyukur mendapatkan janji yang besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa ditambahnya nikmat-nikmat yang sudah ada. Namun sebaliknya, ketika kita tidak pandai bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam kita dengan azab yang begitu pedih. Maka dari itu, salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah adalah dengan banyak-banyak mengingat nikmat-nikmatnya, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita dalam kehidupan sehari-hari misalnya, ya, ketika kita diberikan sesuatu oleh orang, ya, kemudian kita lupa mengucapkan terima kasih, lupa memuji, orang yang memberikan kebaikan itu, maka biasanya kita langsung mendapatkan cap atau label orang yang tidak pandai berterima kasih, orang yang tidak beradab, orang yang tidak tahu diri. Kalau begitu kondisi kita bersama manusia, maka Allah lebih pantas untuk seperti itu. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang tidak beradab kepada Allah ketika kita jarang memuji Allah Subhanahu wa taala. Lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pesan yang sering kita suarakan di awal-awal kajian, di banyak sekali momen, agar kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan juga salam kita memohon kepada Allah agar mencurahkan keduanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sosok mulia yang pernah
hadir ke dunia ini untuk menyampaikan risalah yang mulia, di mana karena pengorbanan dari beliau setelah taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tentunya Islam bisa sampai ke bumi pertiwi ini. Islam bisa sampai ke negara kita yang tercinta ini. Karena memang banyak sekali rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwahnya. Begitu banyak gangguan, cibiran, fitnah, dan lain sebagainya. Maka kita memohon salawat dan juga salam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dicurahkan sebanyak-banyaknya kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau yang beriman, kepada sahabat-sahabat beliau dan juga pengikut-pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwas sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengkaji hadis-hadis pilihan yang dimuat dalam kitab Arba'in Nawawi, sebuah kitab kecil ringkas yang berisi hadis-hadis yang memuat hadis-hadis tentang ringkasan dari agama Islam yang mulia ini. Berbagai macam ajaran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu diringkas, seakan-akan ringkasannya itu ada dalam Arba'in Nawawi ini. Dan alhamdulillah kita sudah membahas 2 hadis. Yang ini adalah hadis yang sangat istimewa. Hadis pertama tentang niat, kemudian hadis kedua adalah tentang ihsan, kemudian iman dan juga Islam. Ini 3 tingkatan kita dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu sudah disampaikan oleh Ustadz Kurnaini tentang 3 ini, dan di antara bagian hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab ini. Di bagian akhirnya seseorang yang datang ke Rasulullah itu bertanya tentang apa, Pak? Ada yang masih ingat? Setelah bertanya tentang Islam, kemudian tentang iman, kemudian tentang ihsan. Kemudian pertanyaan apa lagi yang berikutnya? Beliau tanya tentang kapan hari kiamat itu datang. Kapan hari kiamat itu datang? Kemudian apa kata beliau? Jawaban Rasulullah SAW seperti apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya ini tidak lebih ngerti daripada yang bertanya. Karena biasanya kalau kita nanya kepada seseorang, kita meyakini bahwa yang ditanya ini biasanya lebih ngerti. Ada santri di pondok misalnya nanya ke ustadznya, nanya ke kiainya. Maka pertanyaan dia itu berangkat dari keyakinan dia bahwa kiainya lebih ngerti. Makanya ditanya. Kiainya lebih paham, makanya ditanya tentang hal-hal agama. Nah, ini orang ini nanya ke Rasulullah. Kapan terjadinya kiamat? Rasulullah bilang yang ditanya ini tidak lebih ngerti daripada yang bertanya. Artinya sama-sama nggak tahu kita. Ini ungkapan singkat dari Rasulullah ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu bukan Tuhan. Beliau adalah manusia biasa. Beliau adalah sama seperti kita, manusia dari Bani Adam yang tidak paham tentang hal-hal gaib. Kapan terjadinya kiamat itu termasuk hal yang gaib. Kita nggak tahu, kita nggak saksikan. Kita nggak punya datanya kapan itu terjadi. Kalau sananya kajian ini misalnya kan, ini kan kita tahu kapan kajian ini, pada maghrib hari Selasa misalnya. Karena sudah direncanakan, ada flyernya bahkan, dan sudah disiapkan untuk live streamingnya juga. Ini karena kita sudah tahu, kita sudah punya data, sudah punya planning bahwa kita akan melaksanakan ini. Tapi kalau kiamat itu hanya planning Allah, Allah yang tahu. Tidak ada satupun makhluk yang tahu kapan terjadinya kiamat. Sampai pun Rasulullah SAW. Karena itu ilmunya disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak disampaikan kepada kita kapan pastinya kiamat terjadi. Tapi yang aneh, banyak orang ngaku-ngaku memprediksi kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Dulu pernah berapa kali gitu saya pernah baca info,
tapi meleset semua. Ya, 2012 dulu ya Mas. Itu seperti itu, prediksi hari kiamat. Ini Rasulullah aja, utusan Allah, diutus untuk membawa misinya Allah. Ditanya kapan kiamat, nggak tahu. Ini orang yang nggak pernah komunikasi dengan Allah, nggak pernah menerima wahyu, kok tahu nih kiamat tanggal sekian. Dan terbukti meleset kan, nggak ada yang benar perkiraan-perkiraan mereka itu. Tapi kemudian orang yang tadi ya bertanya kepada Rasulullah, nanya kembali tentang hari kiamat. Apa ciri-cirinya? Yang ditanya adalah ciri-cirinya, tanda-tandanya. Kapan kiamat itu akan terjadi? Maka dia bertanya ciri-cirinya, tanda-tandanya. Ya, diantaranya adalah nanti hari kiamat itu, ya sebelum hari kiamat datang, orang-orang yang dulunya tidak pakai sendal, kalau berjalan, artinya miskin, betul-betul miskin, mereka akan berlomba-lomba membangun bangunan. Ya, saling berlomba untuk meninggikan bangunan. Ya. Wallahu alam apakah itu zamannya hari ini atau tidak. Karena kalau kita lihat hari ini ada sedikit kemiripan dengan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang ya sebelumnya itu sandal aja mungkin nggak punya, miskin, tapi berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya, dan sekarang bangunan tinggi-tinggi. Dan mungkin di antara mereka membuat bangunan itu dalam kondisi yang tidak punya harta, ngutang. Karena jarang sekali yang namanya pengusaha itu bisa membangun bisnisnya dari awal, apalagi bangun gedung, itu tanpa hutang. Betul nggak Pak? Jarang sekali. Rata-rata ngutang. Dan na'udzubillahnya hutangnya itu pakai skema riba. Subhanallah. Ini ya wallahu alam apakah ini betul-betul ciri-ciri dekatnya hari kiamat seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW atau belum. Tapi di antara cirinya adalah orang sekarang berlomba-lomba membuat bangunan tinggi. Gedung pencakar langit gitu. Ya, gedung tertinggi di sini, bahkan di Mekah pun kan sudah ada gedung tinggi. Itu nomor keberapa di dunia gitu ya. Nomor keempat atau keberapa gitu yang di dekatnya Masjidil Haram. Ini di antara tanda-tanda kiamat dan itu Rasulullah sudah diberikan infonya oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya beliau bisa menjawab. Di antara tanda-tandanya adalah seperti ini. Yang lalu apa lagi tanda-tandanya? Gimana? Enggak yang di dalam hadis, yang di hadis kedua kemarin. Seseorang melahirkan tuannya. Iya. Ini wallahu alam tafsirannya apakah sudah hadir di hari ini atau belum. Intinya ada seseorang yang melahirkan tuannya. Kita biasanya melahirkan anak gitu kan, tapi anaknya itu akan menjadi tuan. Apakah ini akan terjadi perbudakan orang tua atau tidak? Tapi kalau kita lihat hari ini ya banyak kondisi-kondisi yang mirip. Walaupun kita tidak bisa memastikan bahwa itu sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah selesai, ya Rasulullah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, orang itu pergi. Tapi sebelum pergi dia ketika setiap Rasulullah menjawab, orang ini mengatakan sodakta, ya, engkau benar, jawabanmu benar. Heran kita kan, kalau orang nanya itu kan biasanya orang nggak tahu nanya kepada yang tahu. Nah ini dia nanya tentang Islam. Ketika Rasulullah menjawab, oh Anda benar. Nanya lagi tentang iman, dijawab sama Rasulullah, Anda benar. Kan aneh gitu. Kayak misalnya antum, Pak Joko nanya ke Anda misalnya kan, Anda jawab, antum benar Ustaz. Seakan-akan antum sudah tahu duluan jawabannya, makanya antum benar. Sudah tahu kunci jawaban, tapi ingin ngetes Ustadznya gitu kan. Nah ini mirip kondisinya. Ketika dia sudah pergi, Rasulullah nanya ke para sahabatnya, kalian tahu nggak siapa yang tadi itu datang? Ya. Di antara sahabat waktu itu yang ada Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini. Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Apa kata Rasulullah? Fa innahu Jibril. Itu adalah Jibril yang datang menghampiri kalian untuk mengajarkan agama kalian. Intinya Jibril itu nanya supaya para sahabat ini yang menyaksikan, yang hadir bersama Rasulullah tahu bagaimana jawaban Rasulullah. Jadi
tujuan dari pertanyaannya Jibril itu bukan pengen tahu. Jibril sudah tahu jawabannya. Tapi dia bertanya kepada Rasulullah supaya Rasulullah mengeluarkan hadis. Mengeluarkan jawaban yang jawaban ini akan dihafal, diingat betul-betul oleh para sahabat. Ini loh agama kalian. Nah, ini tujuannya Jibril datang. Dan Jibril punya kesempatan, punya kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk merubah wujud dari wujud aslinya ke wujud seorang manusia. Dan orang itu kan tadi di awal hadis datang tidak ada yang mengenal. Ini kayak orang asing. Biasanya kalau zaman dulu orang asing datang ke Madinah biasanya rambutnya acak-acakan, ya pakaiannya lusuh dan seterusnya. Karena dia baru capek safar. Karena dulu safarnya nggak pakai AC kan, nggak pakai mobil. Sekarang mobil pakai AC, kereta udah ada AC, bus juga ada AC sekarang. Kalau dulu safarnya ya kalau nggak naik kuda, naik onta atau jalan kaki. Wajar ya orang ya kumuh gitu penampilannya. Tapi ini ketika datang menghampiri Rasulullah bersih, nggak ada tanda-tanda safar gitu. Dan nggak ada yang kenal ya di antara para sahabat itu, nggak ada yang mengenal orang tersebut. Ternyata memang itu adalah Jibril yang sedang ya menyamar ya dengan seperti seorang manusia. Dan ada beberapa kesempatan ya Jibril seperti itu ya, diberi kesempatan oleh Allah untuk merubah wujudnya seperti wujud manusia dalam untuk membawa misi-misi tertentu. Ikhwas sekalian, a'azanallahu wa iyyakum jami'an, itu sebagai pelengkap ya dari pembahasan hadis yang kedua kemarin, karena memang hadisnya panjang. Ana yakin kurang mendalam, kurang maksimal mungkin penjelasannya karena memang ya panjang hadisnya itu. Dan hadis yang hari ini pendek banget. Ya, yang hadis ketiga ini. Hadis ketiga ya masih diriwayatkan oleh bukan diriwayatkan ya. Kalau yang sebelumnya hadis pertama yang meriwayatkan siapa? Perawinya. Siapa sahabat yang membawakan hadis pertama? Umar bin Khattab kan? Abu Hafs. Hadis kedua Umar bin Khattab juga kan? Hadis ketiga anaknya Umar bin Khattab, Abdullah. Di sini Imam Nawawi menyebutkan an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kalau kita membaca gelar para sahabat, bukan gelar, ini doa sebenarnya yang sering kita ucapkan ketika kita menyebutkan nama sahabat, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Di sini Imam Nawawi menyebutkan radhiyallahu anhuma. Dalam bahasa Arab huma maksudnya untuk dua orang. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Siapa maksudnya di sini? Mereka berdua. Yang punya nama itu, siapa yang punya nama? Abdullah bin Umar. Ya, disebutkan radhiyallahu anhuma karena Abdullah ini sahabat, Umar juga sahabat. Jadi anak dan ayah sama-sama sahabat Nabi SAW. Tapi di hadis yang sebelumnya ketika disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, satu saja. Karena yang sahabat Nabi Umar saja, bapaknya Umar bukan sahabat Nabi. Meninggal dalam kondisi kafir. Di antara definisi sahabat yang disebutkan oleh ulama-ulama hadis adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Rasulullah saat mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka punya kesempatan bertemu dengan Rasulullah, kemudian beriman kepada Rasulullah dan meninggal dalam keadaan tersebut. Ya, jadi tidak kufur lagi. Jadi tidak, yang namanya sahabat itu tidak harus tinggal di Madinah. Pokoknya pernah ketemu sama Rasulullah SAW itu sudah dianggap sahabat. Walaupun sekali. Nabi Isa iya bisa dikatakan sahabat kalau karena pertemuannya di langit ya. Ya. Dan nanti di akhir zaman ketika Nabi Isa turun ke dunia, disebutkan dalam beberapa hadis, beliau turun bukan sebagai nabi, tapi sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti beliau sahabat juga kan? Ketemu ya. Wallahu a'lam. Yaitu tentang sahabat ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi dan meninggal dalam kondisi seperti itu. Ada orang yang hidup semasa dengan Nabi, beriman dengan Nabi,
masuk Islam. Ya, meninggal dalam keadaan beriman, tapi nggak ketemu sama Nabi. Contohnya siapa, Pak? Raja Najasyi. Raja Najasyi itu para ulama menyebutkan beliau masuk Islam, tapi beliau menyembunyikan keislamannya. Karena apa? Semua pengikutnya itu Nasrani, atau mayoritas Nasrani, dan yang ada di sekitar beliau ini adalah pendeta-pendeta Nasrani. Kalau beliau menampakkan keislaman, kacau nanti. Kondisi jadi nggak stabil. Dan beliau dikenal sebagai raja yang adil, tidak menerima kezaliman terjadi di negaranya, di kawasannya. Ini ciri khas Najasyi. Makanya Rasulullah ketika para sahabat itu disiksa di Mekah, diutus ke negeri Habasyah, tempat Najasyi berkuasa. Kalau sekarang Ethiopia mungkin ya, Habasyah itu ya. Ethiopia, daerah situ. Afrika, daerah Afrika. Dan beliau beriman ya pada Rasulullah SAW karena Rasulullah berdakwah ngirim surat-surat. Ya, ketika masa tenang di waktu Hudaybiyah, ya, sulh atau perdamaian Hudaybiyah, Rasulullah mengambil kesempatan untuk mengirimkan surat-surat ini ke para raja. Ya, ke Persia dikirimkan, kemudian ke Romawi di Syam, kemudian ke Habasyah, ke Mesir, ya, ke berbagai penjuru negeri. Di antara yang dikirimi surat adalah Habasyah ini. Ya, Rasulullah mengajak dia untuk masuk Islam. Dan dia tidak menolak, bahkan beriman. Cuman cara berimannya itu disembunyikan. Ya, beliau pakai cara-cara yang indah ya. Intinya beliau tidak menampakkan bahwa beliau menerima ajaran Nabi Muhammad dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi para ulama ya banyak yang mengatakan beliau bukan sahabat Nabi. Walaupun wallahu alam ada sebagian kecil yang Anda pernah dengar menganggap ya Najasyi juga bisa dikatakan sebagai sahabat. Tapi yang masyhur beliau bukan sahabat Nabi SAW. Tapi beliau dikatakan sebagai tabi'in. Kenapa dikatakan tabi'in? Karena dia hanya bertemu para sahabatnya Nabi. Ya, sahabat Nabi yang dikirim ke Habasyah itu ketemu sama Najasyi. Ngobrol mereka di sana. Ya, jadi beliau dianggap sebagai tabi'in walaupun hidup semasa dengan Rasulullah SAW. Nah, ini tentang sahabat. Makanya di sini Abdullah bin Umar ini adalah dua sahabat Nabi dan Abdullah ini salah satu dari 4 yang punya nama Abdullah. Ya, diistilahkan oleh para ulama dengan istilah abadilah. Abadilah itu 4 Abdullah ya, itu dalam bahasa Arab. Kalau satu orang namanya Abdullah. Kalau rame 3 orang atau lebih abadilah. Itu istilah singkatan dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi ada di antara sahabat ini yang punya nama Abdullah dan semuanya ini 4-4-nya masyhur. Dan termasuk ulama besar di kalangan sahabat. Di antaranya Abdullah bin Umar. Kemudian ada Abdullah bin Mas'ud. Ada Abdullah bin Abbas. Ada Abdullah bin Amr. Ini 4 Abdullah. Dan semuanya banyak meriwayatkan hadis. Subhanallah ya. Namanya Abdullah banyak meriwayatkan hadis. Dan di antara yang meriwayatkan hadis adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau meriwayatkan hadis ini dan ini hadis yang sangat penting sekali. Ini menjadi dasar dalam kita beramal. Dan ini salah satu yang menentukan mana yang menjadi ibadah yang utama, mana yang tidak utama. Walaupun semuanya penting, tapi ibadah-ibadah yang akan disebutkan oleh dalam hadis ini semuanya adalah dianggap sebagai arkanul Islam. Makanya istilah hadis yang ketiga ini ya diberi julukan sebagai hadis rukun Islam. Karena dalam satu hadis di sini menyebutkan tentang 5 macam rukun Islam yang kita hafal selama ini. Beliau mengatakan sami'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Artinya kalau kita
sebutkan dibangun di atas, berarti ini adalah pondasi. Atau bisa kita katakan ini adalah tiang. Di mana bangunan ini, masjid ini misalnya, kalau dibangun tanpa tiang, ini akan roboh. Atau dibangun tanpa pondasi, ini akan mudah roboh. Kena gempa sedikit atau kena angin sedikit sudah roboh. Ya, didorong sedikit sudah roboh. Yaitu bangunan yang tidak ada tiangnya, tidak ada pondasinya. Dan Islam ini diibaratkan seperti bangunan juga oleh Rasulullah SAW. Di mana beliau mengatakan Islam ini dibangun di atas 5 perkara, 5 pilar, 5 pondasi. Makanya kalau kita hilangkan salah satunya, maka cacat Islam kita. Ya, kita harus menunaikan 5-5-nya. Walaupun tidak semuanya diwajibkan atas kita hari ini. Jadi ada di antara 5 ini yang semua orang wajib melakukannya. Kemudian ada di antaranya ini juga yang sebagian orang saja yang wajib. Sisanya tidak wajib. Di antaranya apa yang pertama? Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Setiap orang, setiap manusia yang ada di muka bumi ini wajib menerapkan yang ini. Dan inilah pembeda. Dia orang Islam atau bukan. Dia muslim atau kafir. Ketika dia mengucapkan syahadat, maka dia langsung masuk Islam. Dia dianggap sebagai seorang muslim. Tapi kalau dia belum mengucapkan syahadat, maka dia belum dikatakan sebagai seorang muslim. Walaupun mungkin secara akidah, secara keyakinan dia sudah simpatik dengan Islam. Dia sudah senang dengan Islam. Oh, kayaknya ini ajaran yang benar. Ini ajaran yang indah sekali. Tapi dia belum mengucapkan syahadat, maka dia belum dianggap sebagai muslim. Ini pembedanya antara muslim dan orang kafir. Walaupun dia baik, rajin mendermakan hartanya, rajin ini, dia sudah praktekkan amal-amalan Islam, dia sudah banyak bergaul dengan orang Islam, dia simpatik dengan Islam, bahkan sering memuji-muji Islam, tapi dia belum mengucapkan syahadat. Maka dia tetap statusnya bukan sebagai seorang muslim. Masih kafir. Sampai kapan? Sampai dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Ada nggak orang kayak gini, Pak? Banyak ya? Orang baik gitu ya, tapi Masya Allah. Dan kalau kita tarik ke belakang, pamannya Rasulullah SAW, kurang apa lagi? Abu Thalib. Abu Thalib rela lapar, rela dibunuh, rela dimusuhi oleh semua orang Quraisy. Rela dikucilkan. Gara-gara apa? Beliau membela Nabi Muhammad SAW. Apapun yang beliau miliki dikerahkan untuk melindungi Rasulullah SAW supaya tidak diganggu. Semua dicurahkan. Perhatiannya, ya, perlindungannya, keamanan Rasulullah diperhatikan, hartanya. Dan Rasulullah dari kecil sama Abu Thalib. Diajak berdagang, dilatih, ya, dan seterusnya. Jadi Abu Thalib punya peran besar dalam Islam. Tapi di akhir hayat Rasulullah mendakwahi beliau, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Saya akan jadikan ucapanmu ini sebagai hujjah di hadapan Allah agar engkau selamat dari neraka. Nah, di situ ada Abu Jahal. Kau benci pada ajaran Abdul Muttalib. Akhirnya yang sudah hampir mengucapkan nggak jadi. Ditarik lagi. Didakwahi lagi sama Rasulullah, ya am. Om kalau kita bilang sekarang ya, om. Le gitu ya mungkin bahasa kita gitu ya. Ucapkan nih la ilaha illallah. Saya akan jadikan ini sebagai hujjah saya nanti di hadapan Allah untuk menyelamatkanmu. Sudah hampir tergerak. Hati beliau tuh sudah siap menerima Islam. Tapi masih punya sedikit asobiyah dengan agama kakek beliau. Maka ini yang dipakai sama Abu Jahal. Kau benci sama agama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bapaknya beliau, Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Dia kakeknya Rasulullah. Akhirnya nggak jadi. Sampai ketika beliau menghembuskan nafas terakhirnya, ya, beliau masih dalam keadaan seperti itu. Makanya Rasulullah itu sedih, luar biasa sedih. Sangat sedih. Orang yang diharapkan bisa menerima Islam ternyata sampai akhir hayatnya tidak bisa masuk Islam. Akhirnya Allah menurunkan ayat innaka lan tahdi man ahbabta.
Walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Orang yang kau cintai, yang kau harap dia bisa dapat hidayah, kau nggak bisa beri. Allah lah yang punya hidayah itu. Maka Rasulullah sedihnya luar biasa. Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Kalau Hamzah meninggal, beliau sedih memang. Karena diperlakukan kurang baik Hamzah. Tapi beliau masih ada hal yang buat ya beliau terhibur gitu. Hamzah meninggal masuk surga nantinya. Beliau sedihnya itu sebatas pada dunia saja. Tapi kalau Abu Thalib sedihnya itu sampai ke akhirat. Karena di akhirat jelas masuk neraka Abu Thalib. Nah, ini orang-orang yang seperti ini jelas dia tidak muslim. Makanya Rasulullah sedihnya luar biasa. Hanya gara-gara tidak mengucapkan syahadat. Maka jangan kita sepelekan syahadat itu. Ini bobotnya luar biasa. Abu Thalib tidak sanggup mengucapkan la ilaha illallah. Iya, karena dia ngerti artinya, konsekuensinya dia tahu. Konsekuensinya apa? La ilaha illallah. Dia menafikan semua ilah, semua sembahan. Itu tidak sah, tidak pantas untuk disembah. Dihapus semuanya, diabaikan, dibatalkan, dianggap salah semuanya. Dianggap tidak pantas untuk disembah. Itu konsekuensi dari bagian pertama la ilaha illallah ini. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Illallah. Nah, ini bagian keduanya, illallah, kecuali Allah. Hanya Allah lah yang pantas untuk disembah. Orang-orang Quraisy dulu menyembah macam-macam. Ada yang menyembah pohon, menyembah batu, ada yang Lata, ada Uzza. Ya, macam-macam nama tuhan-tuhan mereka dikasih nama. Ya. Dan semuanya mereka sembah. Kadang sembah ini, kadang nyembah ini, kadang nyembah ini. Dan Rasulullah mengajak mereka sembah satu saja, jangan yang lain-lain itu. Allah juga mereka sembah. Buktinya apa? Mereka itu Abu Jahal ketika mau perang Badar, doa sama Allah. Ya Allah, habisi orang yang paling memutus silaturahmi di antara kami. Maksudnya siapa? Rasulullah. Doanya ke siapa? Allah. Allahumma. Ya Allah. Itu Abu Jahal berdoa kepada Allah juga. Tapi juga berdoa kepada Tuhan-Tuhan yang banyak. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita menyembah Allah juga menyembah yang lain-lain juga. Nah, jangan sampai kita menyembah patung, menyembah ini, menyembah harta. Kadang-kadang kita nggak sadar sampai kita menyembah harta. Ya, tapi dengan cara-cara yang kita nggak sadari. Maka kita perlu meminta kepada Allah untuk diselamatkan, dihindari dari perbuatan-perbuatan syirik. Nah, Abu Thalib tidak sanggup untuk mengucapkan la ilaha illallah tadi. Ya, ini yang harus diucapkan oleh seseorang agar dia bisa dianggap sebagai seorang muslim. Dua syahadat. Yang pertama syahadat la ilaha illallah. Kemudian syahadat yang kedua Muhammad wa anna Muhammadan Rasulullah. Mengakui bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah dua syahadat yang harus diucapkan ketika kita ingin ya menjadi seorang muslim. Dan alhamdulillah kita semuanya sudah lahir dalam keadaan muslim. Tinggal nanti kalau kita berangkat ke tempat-tempat ya yang di sana muslimnya sedikit. Ya kalau kita bisa berhasil mengislamkan orang-orang yang ada di situ, maka luar biasa. Ajak mereka untuk ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa besar. Dan kita secara hakikat sudah menyelamatkan dia dari siksaan api neraka yang kekal. Karena setiap orang yang tidak beriman kemudian meninggal pasti masuk neraka. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyiapkan neraka itu untuk orang-orang yang tidak mau beriman. Adapun orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ya, belum pasti, belum tentu selamat dari neraka. Tapi insya Allah dengan izin Allah di akhir ya kisah dia akan masuk ke surga. Iya, nunggu antrian. Walaupun melalui proses pembersihan dulu. Pembersihan dosa di neraka. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, subhanallah, sehari aja kita dibakar nggak sanggup. Ada lilin kita taruh, mungkin 1 menit nggak kuat kita. Lilin. 1 menit, lilin seberapa lah panasnya kan? Nggak bisa melelehkan besi.
Tapi 1 menit di situ kita nggak kuat di atas api lilin. Apalagi sehari. Sehari di akhirat beda dengan sehari di sini. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Amin. Kemudian syahadat yang kedua tadi Muhammad Rasulullah. Ini yang harus kita akui. Ya, walaupun kita mengakui bahwasannya Muhammad Rasulullah, ini memiliki konsekuensi kita mengakui rasul-rasul yang pernah diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita mengikrarkan Muhammad adalah Rasulullah, ini berarti kita mengakui kita adalah bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan orang Yahudi, orang Nasrani yang mendengar agama ini sampai kepada dia, kemudian tidak mau ya mengucapkan syahadat yang terakhir ini, maka dia masih belum dianggap Muslim. Belum bisa dianggap selamat dari ya siksa neraka nanti kalau dia meninggal. Ini bagian pertama, mungkin kita udah adzan dulu Pak ya. Baik. Tonton. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan sedikit. Ini bagian pertama dari hadis ini, yaitu syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini bisa dikatakan sebagai rukun yang pertama. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Dan salat yang dimaksud di sini adalah salat yang fardu, yang al-maktubah, al-mafruḍah, yang wajib, yaitu subuh,
zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat Jumat mana? Gak ada. Hah? Nah, sholat Jumat itu menggantikan sholat zuhur, khusus di hari Jumat, karena tata cara pelaksanaannya itu sedikit berbeda, dan di waktu zuhur juga, karena ada khutbah di situ. Dan dia termasuk dari sholat-sholat yang menjadi rukun Islam. Jadi tidak semua sholat itu dianggap sebagai rukun Islam, hanya sholat yang wajib saja. Dan sholat-sholat yang wajib ini akan menjadi sempurna ketika kita iringi dengan sholat-sholat nawafil, sholat ba'diyah dan qobliyah. Itu akan menjadi lebih sempurna. Kalau ternyata ada cacatnya sholat kita, ya celah. Bukan, maksudnya cacat di sini bukan berarti dia membatalkan sholat. Ya, misalnya sholat kita ya kurang baik karena kurang fokus, kurang khusyuk misalnya, atau bacaannya terlalu singkat. Ya, intinya kita melakukan hal-hal yang mengurangi keafdolan sholat, mengurangi keutamaan sholat, sehingga sholat kita ini sedikit ya perlu ditambal. Ya, cara menambalnya agar sholat kita bisa lebih bagus dengan sholat nafilah itu. Ya, sebelum dan juga setelah. Kalau sebelum namanya qobliyah, setelah namanya ba'diyah. Tapi tidak semua sholat ada ba'diyahnya. Ya, karena Rasulullah melarang kita sholat setelah sholat fajar, sholat subuh, dan juga sholat asar. Adapun sholat-sholat yang lain, yang 3 sisanya, kalau kita mau sholat ba'diyah, itu termasuk yang disyariatkan. Tapi semuanya ya bisa kita kerjakan sholat qobliyahnya. Setelah adzan kita sholat 2 rakaat dulu, ini sholat qobliyah. Setiap sholat disyariatkan seperti itu. Cuman ada beberapa yang lebih ditekankan, ada 12 rakaat sholat qobliyah dan ba'diyah yang punya keutamaan lebih. Ya, nanti insyaallah di lain waktu kita bacakan hadisnya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wa ita'i az-zakah, dan menunaikan zakat, membayar zakat. Zakat di sini yang dimaksud adalah zakat harta, bukan zakat fitrah. Jadi jangan sampai kita memahami orang yang tidak bayar zakat fitrah ketika Ramadan berakhir itu dia murtad. Oh, kamu nggak bayar zakat, wah hati-hati kamu murtad nanti. Atau kamu nggak sempurna Islamnya. Ya, ini kurang pas. Karena zakat yang menjadi rukun itu, yang menjadi rukun Islam adalah zakat harta saja, bukan zakat fitrah. Ya, karena dalam Islam itu ada zakat fitrah, ada zakat harta. Zakat fitrah itu kita keluarkan mewakili diri kita. Jadi kita keluarkan zakat gara-gara kita punya jiwa. Ya, makanya dalam istilah lain zakat fitrah itu diistilahkan zakatun nafas, zakat diri. Ya, bukan zakat harta. Artinya yang dikeluarkan bukan berdasarkan berapa hartamu, tapi yang ditanya apa? Berapa orang yang menjadi tanggunganmu? Kita punya istri, 5 orang anak misalnya. Totalnya berapa? 7. Suami, istri, 5 anak. 5 anak ini menjadi tanggungan si suami. Si istri menjadi tanggungan suami. Berarti suami ketika bayar zakat untuk semuanya ini. Saya ini bayar zakat untuk diri saya, istri saya, anak pertama saya, anak kedua, sampai anak ke-5. Jadi berdasarkan berapa jumlah anakmu, berapa jumlah orang yang menjadi tanggunganmu, itulah yang kau bayar zakatnya. Nah, seperti itu. Beda dengan zakat mal, zakat harta. Kita keluarkan zakat itu berdasarkan kau punya harta apa. Oh, saya punya emas. Udah sampai nisab belum? Sudah, wajib dizakati. Terus zakat perak wajib nggak? Kau punya perak nggak? Nggak punya. Oh, berarti nggak wajib. Yang wajib dizakati apa? Emas saja. Perak tidak wajib. Kayak gitu. Kemudian ada peternak misalnya, peternak. Dia punya kambing. Kambingnya sudah banyak, udah 40 ekor lebih. Nah, ini sudah sampai nisab berarti. Ya keluarkan zakatmu. Nah, terus katanya ada zakat sapi juga. Wajib nggak? Ya kamu punya sapi nggak? Oh nggak punya, berarti nggak wajib. Yang wajib zakat apa? Zakat kambing saja. Karena dia punyanya kambing dan jumlah kambingnya sudah banyak.
sudah sampai nisab. Itulah yang namanya zakat harta. Jadi dikeluarkan dalam wujud harta apa yang kita punya. Dan zakat ini diwajibkan untuk harta-harta tertentu saja. Tidak semua harta ada kewajiban zakatnya. Ya. Kita punya baju 50 setel misalnya. Wajib dizakati enggak? Enggak wajib. Kita punya sawah, tapi enggak ditanami, kosong sawahnya. Wajib dizakati enggak? Enggak. Kita punya rumah kontrakan sampai 10 rumah. Wajib dizakati enggak? Enggak. Nah, itu bedanya zakat sama pajak. Ya, itu bedanya zakat sama pajak. Kalau pajak semua kena. Kalau zakat enggak semua kena. Yang kena itu hanya harta-harta pokok saja. Harta-harta yang memang orang miskin itu sangat butuh dengan itu. Yang itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk menyambung hidup. Ya, kenapa rumah nggak kena zakat? Orang nggak punya rumah pun bisa hidup. Betul nggak, Pak? Zaman dulu orang nggak punya rumah, tidur di bawah pohon, tidur dalam gua, bisa hidup. Nggak harus punya bangunan kayak gini, tembok, ada AC, ada macam-macam. Bisa hidup. Tapi kalau nggak ada makanan bisa hidup, mati orang. Ya kan, kambing itu termasuk makanan, sapi makanan, zakat buah-buahan, ya bahan pertanian, kurma dan seterusnya. Ini semuanya makanan. Emas dan perak kenapa diwajibkan? Itu untuk beli makanan. Itu intinya yang diwajibkan dalam Islam. Makanya para ulama akhirnya mengangkat masalah baru. Dulu di zaman Rasulullah nggak ada emas, nggak ada uang kartal hari ini, apalagi e-money kan, e-money terus, nah itu wajib dizakati nggak? Orang nggak punya emas, tapi uang rupiahnya sampai triliunan misalnya, wajib zakat nggak? Nah, tetap wajib karena statusnya mirip seperti emas zaman dulu. Dulu orang transaksi pakai emas dan perak. Kalau sekarang orang transaksi pakai rupiah, transfer. Nah, itu sama. Jadi alat tukar, ya? Yang halal kalau hasil korupsi. Hasil korupsi harus dikembalikan. Jadi intinya itu yang namanya zakat ya. Jadi zakat ini adalah untuk harta-harta tertentu saja. Dan besaran yang harus dikeluarkan pun beda-beda, nggak sama, nggak dipukul rata. Bahkan dalam satu komoditi pun nggak sama. Contoh zakat pertanian. Ya, zakat pertanian kalau zaman dulu kurma misalnya ya. Dulu kurma makan pokok orang Arab. Itu kalau kurma ini diairi dengan model irigasi atau dia ngandalin curah hujan aja. Dia nggak diairi pakai mesin, pakai dituang disiram nggak. Jadi cuma nunggu hujan baru disiram. Kalau nggak ya nggak disiram. Itu zakatnya beda dengan kebun kurma yang diairi. Dia ngambil air dari sumur, bawa pakai kerbau dulu mungkin ya, pakai onta, disiram sini, disiram, atau diairin pakai mesin, kemudian dialirin ke arah pohon sini begitu. Nah itu beda zakatnya, nggak sama. Yang satu 1/10, yang satu 1/20, beda kadar zakatnya. Itu menyesuaikan dengan ya bagaimana cara dia mengairi ya pertaniannya. Itu beda juga. Ya jadi beda harta, bisa beda nisab, kemudian beda takaran zakatnya. Jadi jangan sampai kita meyakini bahwa semua harta harus dizakati, kalau nggak dizakati kita belum sempurna rukun Islamnya, enggak. Dan ini adalah zakat ini adalah termasuk ibadah yang tidak wajib untuk semua orang. Wajib bagi siapa ini? Bagi orang-orang kaya saja. Ketika Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, beliau katakan kepada Mu'ad, ya, ajarin mereka atau ajak mereka untuk mentauhidkan Allah, untuk bersyahadat kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau mereka sudah patuh, sudah ikut, maka kasih tahu ke mereka bahwa Allah mewajibkan 5 waktu, salat 5 waktu. Ajarkan salat ini, salat ini, salat ini. Kalau mereka sudah ikut, sudah patuh, maka kasih tahu mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah.
Jadi sedekah itu ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Nah, zakat inilah yang dikatakan sedekah wajib. Apa status sedekah ini? Tu'khadhu min aghniyaihim, sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakirnya. Jadi memang misi ekonomi di zaman Rasulullah itu sudah diterapkan. Allah sudah turunkan syariatnya berupa zakat. Kalau zakat ini bisa diterapkan, ini akan sangat efektif untuk menghapuskan atau mengurangi angka kemiskinan. Ya. Kalau betul-betul diberdayakan, kalau betul-betul dikelola dengan baik dan amanah. Beda kalau dikorupsi, Pak ya. Lain lagi ya. Baik. Itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya wahajjil bait wa shaum, ya. Yang keempat wahajjil bait, ya. Berhaji ke Baitullah, yaitu ke Makkah, ke Masjidil Haram. Ya. Disebutkan ke al-bait di sini karena inti dari haji adalah menghadiri panggilan Allah, ya, memenuhi panggilan Allah untuk kita mengunjungi Baitullah yang ada di kota Mekah, Ka'bah. Ya, kita melakukan tawaf dan beribadah di sana, kemudian ada ibadah-ibadah yang lain. Kemudian wasaumi Ramadan dan juga puasa Ramadan. Ini adalah 5 hal yang menjadi pondasi beragama. Dan tidak semuanya diwajibkan kepada setiap orang di antara kita. Yang wajib untuk dilakukan tadi yang pertama apa? Syahadat. Ini diwajibkan untuk semua orang. Ya, semua orang, mau dia apapun agamanya, dia aslinya diwajibkan untuk bersyahadat. Kemudian sholat, ini diwajibkan untuk orang-orang yang sudah masuk Islam. Walaupun sebagian ulama ada mengatakan orang non-muslim pun juga wajib sholat sebetulnya. Ya. Kemudian yang berikutnya menunaikan zakat. Ini tidak wajib untuk semua orang Islam, tapi diwajibkan bagi orang-orang kaya saja. Orang Islam yang kaya, maka ini diwajibkan. Kemudian yang terakhir, yang sebelum terakhir, wahajjul bait. Haji ke Baitullah, ini wajib untuk semuanya enggak, Pak? Ya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Allah punya hak untuk, ya, atas manusia agar mereka berhaji bagi siapa yang punya kemampuan untuk, ya, mengunjungi Baitullah itu. Kemudian shaum Ramadan, puasa Ramadan wajib untuk siapa? Semuanya atau sebagian aja? Sebagian, orang yang mampu saja, yang mampu puasa. Kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua renta nggak sanggup puasa, nggak wajib puasa Ramadan. Tapi tetap diwajibkan membayar fidyah. Anak kecil yang belum baligh wajib puasa Ramadan? Nggak wajib. Tapi nggak wajib juga bayar fidyah. Beda dengan kakek-kakek tadi. Kakek-kakek tidak wajib puasa, tapi wajib bayar fidyah. Anak kecil tidak wajib puasa dan tidak wajib bayar fidyah. Nah, itu bedanya. Dan ini menunjukkan kalau kita perhatikan Allah membuat rukun-rukun Islam ini, mensyariatkan rukun-rukun Islam ini dengan kriteria yang berbeda-beda. Ada yang ibadahnya itu sifatnya ibadah badaniyah, ya, yang dibutuhkan adalah gerakan-gerakan badan. Ada ibadah yang dibutuhkan maliyah, ibadah maliyah namanya. Ibadah yang sifatnya dalam bentuk harta. Ada yang wujudnya ibadah, ya, qauliyah. Syahadat tadi qauliyah, ya, ucapan yang digunakan. Adapun sholat, kemudian haji, kemudian puasa Ramadan, ini semua adalah ibadah-ibadah badaniyah. Adapun zakat, ini ibadah yang sifatnya maliyah, berkaitan dengan harta. Kalau tadi sholat, haji, puasa, ini berkaitan dengan badan. Kalau syahadat berkaitan dengan lisan, qauliyah. Adapun zakat berkaitan dengan harta. Baik, ini mungkin karena waktu sudah lewat, ya, dari waktu yang harusnya. Mungkin kalau misalnya ada waktu, Pak, ada pertanyaan. Dari akhwat, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup. Dari mana? Sudah. Ya. Berkaitan dengan salah satu poin dari hadis
tadi, yakni zakat yang kali ini juga viral, zakat dan pajak. Namun yang ingin saya tanyakan, mungkin ini juga ada sebagian sering menjadi subhat atau keraguan, yakni pajak itu, terutama yang orang sering salah paham itu adanya pajak profesi, sehingga mereka karena banyak kaum muslimin itu yang tiap bulan itu harus mengeluarkan hartanya dari penghasilan mereka, yakni sekitar 2,5%. Nah, bagaimana ini tentang zakat profesi ya? Zakat profesi, apakah ada di dalam? Masya Allah. Ini pertanyaannya sangat unik ya, dan insya Allah mudah-mudahan kita punya punya kesempatan untuk mengkaji lebih detail lagi. Tapi secara singkat tentang zakat profesi ini adalah permasalahan kontemporer. Sebenarnya kalau kita lihat dari karakter masalahnya, dia tidak kontemporer. Hanya saja dia baru diangkat, dimunculkan oleh ulama yang datang belakangan. Zakat profesi. Artinya apa? Ketika orang punya profesi tertentu, misalnya dokter atau pengacara, yang mungkin kalau sekali dapat penghasilan bisa mengalahkan hasil panen para petani. Tadi kita sebutkan di antara harta zakat adalah zakat pertanian. Misalnya kebun kurma, kebun gandum. Kalau di Indonesia mungkin bisa dikiaskan beras, padi. Karena padi adalah makanan pokok orang Indonesia. Sehingga padi termasuk harta yang wajib dizakati. Sekali panen, mungkin kalau kita hitung berapalah nisabnya. Ketika dia panen dan sudah mencapai nisab, dia harus menunaikan zakat. Dan itu butuh waktu paling enggak 3 bulan, 4 bulan. Sekali panen wajib zakat. Nah, sementara ini dokter misalnya atau pengacara misalnya, mereka sekali dapat transferan itu bisa berkali-kali lipat dari hasil panen petani yang lahannya mungkin 1 hektar atau 2 hektar misalnya. Kira-kira begitu. Nah, ini kurang adil di mata beliau-beliau itu. Kalau seandainya kita bebankan zakat kepada petani setiap kali panen, kenapa tidak kita bebankan zakat kepada para dokter, para pengacara, orang-orang yang punya profesi yang PNS termasuk gitu ya. Ya, ini padahal mereka statusnya mirip kayak petani yang menunggu pemasukan secara rutin, bulanan atau 2 bulanan misalnya. Maka kalau seandainya tidak diwajibkan zakat kepada mereka, ini kurang adil. Makanya akhirnya karena analogi itu, ketika petani diwajibkan zakat, maka mereka yang punya profesi mirip seperti petani, ini wajib dizakati juga penghasilannya. Karena petani mereka ditarik zakatnya setiap mereka dapat penghasilan. Ya, kita nggak ngambil zakat beras itu di awal dia nanam, enggak. Tapi ketika nanti dia panen dihitung berapa ton dia dapat atau berapa kintal dia dapat, itu dihitung. Kalau sudah sampai nisab, dikeluarkan zakatnya ya 1/10 tadi. Nah, ini petani sudah capek nanam, ngawasin supaya nggak kena hama, macam-macam kan. Ketika panen dia harus bayar zakat. Sementara dokter yang mungkin lebih singkat dari petani panennya, sehari atau seminggu sekali operasi dapat transfer langsung misalnya kan, itu penghasilannya gede. Jadi kurang balance gitu. Makanya akhirnya ini layak juga dibebankan kepada mereka zakat. Itu landasan mereka. Jadi intinya mereka mengkiaskan antara zakat pertanian ke zakat profesi ini. Dan akhirnya berkembang, ya profesi apapun bisa dizakati. Sampai pun PNS, ASN semuanya kan kena potongan zakat. Itu berangkat dari fatwa para ulama yang belakangan ini. Tapi kalau anak pribadi, wallahu alam, anak kurang setuju dengan zakat profesi ini. Karena kalau kita lihat, apakah profesi dokter itu profesi yang baru? Yang nggak ada di zaman Rasulullah SAW. Apakah profesi
Kalau mungkin pengacara baru mungkin ya. Kalau dokter, apakah di zaman Rasulullah nggak ada dokter? Pegawai misalnya. Di zaman Rasulullah ada nggak pegawai? Ada. Cuman bukan pegawai negeri namanya. Orang yang kerja sama ya seseorang. Ya, atau orang-orang yang ya kerja di pemerintahannya Abu Bakar misalnya. Mereka dapat gaji. Yang bekerja di zaman pemerintahannya Omar. Mereka bekerja dapat gaji. Tapi apakah di zaman Omar, zaman Abu Bakar, yang waktu itu pondasi-pondasi zakat dikuatkan, mereka kena zakat profesi? Dulu penyair-penyair disebutkan di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Itu dikisahkan bahwa itu adalah zaman keemasan Islam. Dimana kalau ada penyair yang dimaksud di sini adalah sastrawan ya, yang punya keahlian dalam menulis sastra Arab, bait-bait syair dalam bahasa Arab. Dulu orang-orang Arab sangat senang begitu ya, dilantunkan dilantunkan dengan nada yang bagus, tapi ditulis dulu bait-bait syairnya. Kalau kita mungkin mirip kayak puisi, tapi ini lebih indah dari puisi ya, karena dia bersajak, mirip pantun tapi dia karakternya karakter puisi gitu, panjang. Nah, kalau ada sastrawan yang menulis syair Arab, karyanya original punya dia, maka dia dapat hadiah berupa emas. Sebanyak apa dia nulis syair itu ditimbang kertasnya, berapa gram, nah dia dapat emas gitu. Kan royalti langsung dari khalifah. Tapi dites dulu, ini original nggak karya antum gitu. Kalau original dapat. Itu kan profesi, itu asli, itu kan profesi. Nggak palsu. Tapi ternyata itu nggak dikenai zakat profesi. Artinya memang zakat profesi ini bukan sesuatu yang disyariatkan. Ya, yang disyariatkan adalah orang-orang yang punya ya harta seperti yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, dan ada beberapa harta pilihan saja. Ya. Nah, tapi kalau seandainya profesi-profesi ini ya, para profesional ini, dokter, pengacara, mereka sudah punya harta dan harta ini terkumpul mencapai nisab, baru saat itu dia kena zakat. Zakatnya bukan zakat profesi, tapi zakat harta dia, zakat uangnya. Dia punya rupiah, punya dolar, punya rial, punya ringgit, punya macam-macam. Nah, itu dizakati, dihitung semuanya, sampai nisab enggak? Semuanya kalau mencapai nisab wajib zakat. Kalau enggak wajib zakat. Dan ada ulama dulu orang kaya, tapi enggak pernah kena wajib zakat. Karena setiap dia dapat uang banyak, disedekahin. Saya ingat anak namanya Abdullah bin Mubarak, saya ingat anak, wallahu alam. Itu beliau terkenal orang kaya, tapi enggak pernah kena wajib zakat. Karena belum sampai haul, udah habis lagi hartanya. Udah berkurang lagi. Nanti dapat lagi harta, zakat lagi. Itu seperti itu. Jadi intinya anak kurang setuju dengan ini, tapi ya silahkan aja. Ya kalau ada yang menerapkan seperti itu, ya sah-sah saja. Tapi kalau secara ilmiah anak sampaikan itu tidak tidak disyariatkan. Sehingga pada asalnya orang tidak wajib mengeluarkan zakat profesi. Tapi kalau dari harta itu terkumpul sejumlah tertentu, maka wajib dizakati. Wallahu a'lam. Cukup, Pak. Baik, nampaknya sudah cukup, Ustaz. Semakin ke belakang semakin hangat sebenarnya. Udah berhenti hujannya. Baik ya Pak, mudah-mudahan dua kali datang kita diberi sehat dan sempat dan mengajak saudara kita di Japri, dan itu juga merupakan amal kebaikan bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.